Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis surat pemberitahuan dan surat undangan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ofilia Kotarsadia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya, angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan, yaitu dari Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kota Surabaya. Nah, sebelum itu, surat pemberitahuan adalah sebuah surat yang bersifat formal dengan tujuan menyampaikan informasi atau keterangan terkait dengan kepentingan suatu pihak terhadap pihak lain. Surat pemberitahuan dapat bersifat antar individu, individu ke instansi, atau instansi ke instansi. Pertama, saya akan menganalisis kop surat. Umumnya, kop surat disusun secara lengkap meliputi logo, nama instansi, alamat, nomor telepon, email, dan website resmi. Nah, untuk analisis kesalahan kop surat pada surat ini, pada bagian kop suratnya, setelah penulisan jalan tidak diberi tanda titik koma, sehingga terkesan menggabung dengan penulisan telepon. Setelah penulisan alamat seharusnya diberi tanda titik koma. Kemudian, setelah penulisan email juga tidak diberi tanda titik koma, seharusnya diberi tanda titik koma supaya tidak tergabung dengan penulisan website. Kemudian penulisan tanda titik 2 salah karena diawali spasi, seharusnya tanpa spasi. Selanjutnya, yaitu pada bagian tanggal surat, tidak ada kesalahan. Pada bagian nomor dan sifat juga tidak ada kesalahan. Pada bagian lampiran ada kesalahan. Seharusnya apabila tidak ada lampiran, maka penulisan lampiran itu sebaiknya dihapus. Kemudian di bagian perihal juga tidak ada kesalahan. Selanjutnya yaitu pada bagian alamat penerima surat. Nah, alamat penerima surat umumnya terletak di bagian pojok kiri atas dari badan surat pemberitahuan. Untuk analisis kesalahannya pada surat ini tidak ada kesalahan. Selanjutnya pada bagian salam pembuka. Nah, analisis kesalahan dari bagian salam pembuka dari surat ini yaitu surat tersebut tidak ada salam pembuka. Nah, sebaiknya dituliskan salam pembuka seperti dengan hormat. Selanjutnya pada bagian isi surat. Sebelum lanjut pada bagian isi surat, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Itu saya Vita Amalia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNESA angkatan tahun 2020. Untuk analisis bagian isi surat, yaitu isi surat pemberitahuan umumnya itu ditulis secara singkat dan ringkas perihal tujuan utama, tanggal kegiatan, nama kegiatan, dan berbagai hal lainnya pada isi surat. Dan untuk analisis kesalahannya, pada penulisan hari, tanggal, tujuan, dan fasilitas itu salah, dikarenakan diawali dengan huruf kapital, dan seharusnya itu diawali dengan huruf kecil. Pada bagian penulisan tanda hubung pada hari dan tanggal, itu sebaiknya diganti dengan sampai dengan atau disingkat S.D. atau bisa juga diganti dengan tanda hubung yang panjang. Yang ketiga, pada bagian tujuan dan fasilitas. Untuk urutan tujuan tempat dan fasilitasnya itu tidak diawali dengan huruf kapital, melainkan huruf kecil. Analisis selanjutnya pada bagian penutup. Bagian penutup ini isinya berupa kalimat satu paragraf yang menjelaskan agar penerima menaati informasi di dalam surat. Analisis kesalahannya yaitu pada kata kerjasamanya di situ salah karena seharusnya dipisah, tidak digabung seperti pada surat contoh tersebut. Selanjutnya pada bagian salam penutup. Pada surat tersebut tidak ada salam penutup dan seharusnya diberi salam penutup seperti hormat kami atau hormat saya. Selanjutnya pada bagian tanda tangan. Tanda tangan dalam surat pemberitahuan bersifat formal karena dapat menjadi identifikasi terhadap penanggung jawab surat.
Dan untuk analisis kesalahan pada bagian tanda tangan, pada bagian tersebut tidak ada kesalahan yang terjadi. Surat undangan dari RT merupakan surat undangan resmi atau juga bisa dikatakan sebagai surat undangan resmi. Surat undangan dari RT ini merupakan surat yang dikeluarkan dari ketua RT yang ditujukan kepada seluruh masyarakat dari RT tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis kesalahan surat undangan dari RT. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Surabaya. Pada bagian tersebut, pada yang terbaiknya, kata bapak dan saudara atau saudari seharusnya tidak dipilih. Dan pada bagian isi surat, pada kalimat pembentukan bidang kepengurusan seharusnya tidak perlu diawali huruf kapital. Dan pada bagian ini juga seharusnya tidak perlu diawali huruf kapital. Pada bagian penutup surat, pada kalimat surat undangan seharusnya juga tidak diawali huruf kapital. Dan pada bagian tanda tangan RT seharusnya tidak perlu menggunakan kata RT, langsung saja dituliskan RT. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.